kemuliaan-Mu terjadi di surga dan di bumi. Nama-Mu ditinggikan dulu sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah setiap mulut mengaku Tuhan sebagai Raja, setiap lutut bertelur memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk minggu pagi hari ini kami masih bisa memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Saatnya kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa berkati kami semua, dari anak-anak hingga orang dewasa, boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, sembunyikan di bawah salib-Mu. Biarlah hanya kemuliaan-Mu saja dinyatakan. Biarlah setiap firman yang boleh kami sharingkan hari ini boleh berbuah pada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Bersama saya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Ya, anak sekolah minggu tetap di situ. Kamu mencatat khotbah, lihat aja khotbahnya di atas ya. Hari ini karena sudah libur sekolah, ya kita ikut yang di gereja saja. Bapak Ibu, ini adalah minggu keempat ya, minggu terakhir pada bulan Juni. Bulan Juni itu adalah bulan keluarga dalam gereja GBI ya. Bulan Juni itu adalah bagaimana keluarga-keluarga, hubungan suami istri dan anak itu yang dibahas sepanjang bulan Juni. Ini hari ini kita belajar bagaimana kita bisa menerima dan mengampuni Bapak Ibu. Bagaimana kita seorang Kristen yang bisa menerima dan mengampuni. Kita belajar dari dari perumpamaan yang dituliskan oleh Lukas ya, pada Injil Lukas. Bapak Ibu, bagaimana sosok seorang bapak yang bisa mengampuni ya, menerima dulu dan mengampuni. Kita belajar dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Mari kita buka Alkitab kita. Anak-anak yang sudah bawa Alkitab boleh dibuka Alkitabnya. Kita buka Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saya rindu kita jemaat Tuhan semuanya boleh bangkit berdiri. Kita akan membaca berganti-gantian. Mari saya jemput, kita bangkit berdiri. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Agak panjang ya, tapi tidak apa-apa, kita membaca berganti-gantian. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Bapak Ibu ayat 12. Sudah ketemu? Ayo Bapak Ibu ayat 12. Mari kita baca Bapak Ibu ayat 12. Sudah? Lukas 15. Sudah? Halaman 83. Oke, Lukas 15 ayat 11 sampai ayat 32. Sekarang Bapak Ibu ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, itulah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi mulutnya dengan ampas yang menjadi makanan baginya, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang
berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu mengaku dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahan tentang seorang anak yang bungsu dan ayah bapak yang begitu baik luar biasa. Apa yang kita pelajari dari perumpamaan ini yaitu berkaitan dengan menerima dan mengampuni di dalam keluarga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di awal tadi saya katakan, orang yang sudah dipenuhi kuasa Roh Allah, Roh Kudus, dia akan mudah menerima dan mengampuni. Tetapi kalau orang yang belum dipenuhi oleh kuasa Allah, belum mengalami kelahiran kembali, dia akan begitu sulit sekali untuk menerima dan mengampuni. Tetapi masih ada nggak sih kita tidak bisa menerima dan mengampuni? Hari ini kita bertobat, amin. Amin Bapak Ibu. Seburuk apapun pasangan kita, seburuk apapun anak kita, seburuk apapun saudara kita, hari ini kita belajar harus bisa menerima dulu, baru mengampuni. Berat ya, tapi harus, saudara. Karena kalau kita nggak bisa menerima dan mengampuni, bagaimana keselamatan itu bisa terjadi dalam keluarga kita? Kalau kita membenci, kalau kita akan pahit, saudaraku, keselamatan nggak akan pernah terjadi. Mujizat nggak akan pernah terjadi, saudaraku. Selalu ada menjadi penghalang, batu sandungan. Kemarin ada teman saya, dia bilang chat ya, selalu inbox, dia bilang, saya selalu diberkati dengan status kakak, katanya gitu. Dan dia tanya begini, ada satu keluarga di rumah, dekat rumah dia teman saya ini, ya adik kelas saya sekitar 2 tahun di bawah saya, sudah lama menikah, belum punya anak. Jadi sebenarnya bilang begini, karena dia teman saya ini nggak punya anak, dia bilang itu rezekinya terhalang karena dia berbuat dosa, seperti itu ya, menghakimi kata dia. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita dengar gitu kita pasti sakit hati ya kan. Kita nggak punya anak, siapa nggak pingin punya anak? Tetapi orang ini bilang dia nggak punya anak karena dia masih mereka dalam dosa. Saudara, aku pasti sakit hati. Lalu dia bilang kayak gini sama saya, mereka juga miskin, anaknya bandel kali katanya. Berarti anaknya itulah yang menjadi penghalang untuk rezeki dia katanya. Saudara aku yang dikasih Tuhan, ketika dikasih pertanyaan dia begitu, mumet dia jawabnya ya kan. Kita nggak bisa bilang iya kamu berdosa makanya Tuhan belum kasih anak. Padahal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak pendeta hamba Tuhan nggak punya anak ya kan. Waktu kita di gereja lama, 3 gembalanya di situ nggak punya anak Bapak Ibu. Boleh jadi atasnya, bawahnya lagi nggak punya anak, nggak punya keturunan. Apakah tanda dosa? Kita nggak bisa bilang. Karena itu apa? Itu kepercayaan Tuhan, ya lah.
kepercayaan Tuhan untuk mempercayakan seorang anak kepada satu rumah tangga. Lalu bagaimana dengan rezeki berkat, saudara? Apakah rezeki yang tertunda itu karena anaknya bandel banget, katanya bandel sekali, jadi Tuhan gak percaya? Saudaraku, benar gak itu? Menurut saya juga tidak benar, saudaraku. Kalau orang tuanya hidup di jalan Tuhan, anaknya bandel, apakah Tuhan gak mau mempercayakan lagi berkat gara-gara anak yang bandel ini? Saya yakin dan percaya gak ada orang tua yang tidak mendidik anak yang bandel, saudaraku, anak yang nakal. Apalagi dikatakan keluarga ini ke gereja, tapi anaknya bandel gitu ya. Saudaraku, itu dilema bagi kita orang Kristen ya. Mama papanya rajin ke gereja tapi anak bandel. Lalu ada orang punya paradigma seperti itu. Mereka gak kaya, mereka miskin terus karena anaknya bandel, anaknya jadi pengaman katanya. Tapi saya mau katakan, bukan itu yang membuat mereka miskin. Banyak faktor, mungkin malas kerja, ya kan? Atau memang Tuhan izinkan seperti itu untuk menempa hidup mereka. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pertanyaan itu bagaimana orang di dalam satu keluarga itu kita bisa menerima dan mengampuni. Ya, dia berat menerima diri dia tidak bisa punya anak keturunan, saudara. Dia merasa dia itu perempuan yang tidak berguna. Dia merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hidupnya. Lalu saya bilang, kamu kalau memang merasa ada yang mengganjal dengan suami istri, bereskan dengan Tuhan. Tetapi untuk menjamin kamu udah dibereskan dengan suami, Tuhan memberikan keturunan atau tidak, itu haknya Tuhan. Tetapi kamu bisa dulu membereskan, bisa dulu menerima dan mengampuni di dalam rumah tangga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana apa dasar kita bisa menerima belas kasihan. Ya, ini berkaitan dengan keselamatan tadi ya. Pada ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah dia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika seorang yang bertobat datang kepada Tuhan, tidak ada Tuhan bilang, kau kemana aja. Bapak ini gak bilang ya, kau kemana aja, kenapa kamu pulang camping? Kemana uang itu? Aku dengar kamu di sana dengan pelacur. Tidak ada. Menerima tanpa syarat, saudaraku. Ketika seorang berdosa datang kepada Tuhan, ketika kita datang minta ampun kepada Tuhan, saudaraku, Tuhan menerima kita tanpa syarat. Tuhan gak ada bilang gini, ya kamu jangan ulangi lagi, kamu kemarin menyakiti aku, kemarin kamu meninggalkan aku. Tidak ada. Tuhan dikatakan di sini merangkul dan memeluk dia, saudaraku. Hati Tuhan tergerak dengan belas kasihan kepada anak ini, yang dia datang berlari. Masih dari kejauhan dia lihat bapaknya, dia berlari, saudaraku. Ini adalah orang yang berdosa, yang menyadari dosanya, yang datang kepada Tuhan. Dan Tuhan menyambut tanpa syarat ya. Seorang bapak atau orang tua adalah figur yang selayaknya memiliki belas kasihan di dalam hidupnya. Ya, kita orang tua seperti itu ya. Kalau orang Batak dibilang mula-mula rohana, ya. Hari ini marah sama anak, besok sayang lagi. Besok marah, sayang lagi. Tidak ada orang tua yang membenci anaknya sampai bertahun-tahun, ya kan? Seperti itulah Bapa. Seperti itulah Tuhan. Ketika kita jatuh ke dalam dosa pun, apakah Tuhan berubah tidak mengasihi kita? Dia tetap mengasihi kita, Bapak Ibu, amin. Apapun dosa yang kita lakukan, saudaraku, Tuhan gak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah berubah. Makanya ada lagunya, Tuhan Yesus tidak berubah, tetapi kita yang berubah. Tetapi bukan berarti Yesus gak pernah berubah. Hari ini aku buat dosa aja, besok aku bertobat, besok berdosa lagi, besok bertobat. Salah ya. Walaupun Tuhan dikatakan mengampuni 7 kali 77 kali, gak ada batasnya.
manusia saja disuruh Tuhan mengampuni kita, apalagi Tuhan yang Maha Kasih. Dia pasti mengampuni kita, saudaraku. Tetapi bukan berarti orang Kristen hari ini buat dosa, besok bertobat, hari ini buat dosa, besok bertobat, hari ini nangis di gereja, pulang ke rumah buat dosa lagi, ya kan? Hari ini kita lihat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan melakukan itu, mengampuni tanpa syarat karena dia penuh dengan belas kasihan, saudaraku. Jadi seorang bapa seperti itu mengampuni. Yang kedua, dalam perumpamaan digambarkan bagaimana ia bukanlah bapa yang mengedepankan murka. Kalau kita kadang-kadang datang udah salah, anak kita datang kita marahin, ya kan? Makanya tadi mama bilang gini, mengedepankan murka, mengedepankan dihukum, punishment, ya. Tetapi Tuhan di sini bukan mengedepankan murka, kemarahan dan kekejaman. Meskipun sebenarnya ia bisa melakukan itu terhadap anak bungsu yang kurang ajar itu, Bapak Ibu. Bisa kan dia dihukum? Kamu sudah menghabiskan bagianmu, kamu sudah mempermalukan Bapak, kamu sudah hidup dalam dosa. Tetapi Bapak di sini dikatakan dia tidak mengedepankan murka. Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak langsung Tuhan menjabarkan ini hukuman untuk kamu, kalau kamu ini hukumannya, tidak. Tetapi Tuhan menunjukkan belas kasihan. Yang ketiga, kesalahan bisa dilakukan oleh siapapun di dalam keluarga, namun orang tua perlu meminta agar Tuhan mencurahkan belas kasihan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sering sekali anak kita melakukan kesalahan. Tetapi hari ini kita lihat bahwa setiap orang tua ketika anak melakukan kesalahan, mari kita dikatakan di sini meminta Tuhan mencurahkan belas kasihan kepada anak kita, sehingga kita tidak terpancing marah terus menghukumi, saudaraku. Tapi kita berdoa Tuhan mencurahkan belas kasihan supaya anak-anak kita ini tidak lagi melakukan hal yang tidak memuliakan Tuhan. Itu yang dilakukan Bapa kepada kita, saudaraku, sebagai orang berdosa. Tuhan mencurahkan selalu belas kasihan kepada kita. Hanya kita nggak peka, saudaraku. Kita nggak melihat bahwa Tuhan itu berbelas kasihan dalam hidup kita. Selalu kita berpikir ketika kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan nggak peduli, Tuhan nggak dengar doaku. Bukan, saudaraku. Ya, Tuhan bukan nggak pernah dengar doa kita, tetapi kita lihat dulu doa kita ini apakah sesuai dengan keinginan Tuhan. Apakah doa kita ini tidak menjadikan kita menjadi manusia yang serakah, menjadikan kita manusia yang egois, atau hanya untuk memuaskan kedagingan, saudaraku. Jangan kita hanya berdoa meminta berkat, ya kan? Hari ini minta mobil, besok minta rumah, besok rumahnya 2, 3. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang seperti itu datang ke gereja untuk memenuhi keinginan kedagingan. Sepertinya rohani, datang ke depan, doakan ya ruko kami di sana, bulan besok doakan ya aku ini. Hanya meminta doa seperti ke Gunung Kawi, ya kan? Untuk diberkati harta melimpah, saudaraku. Sehingga kadang Tuhan tidak mau menjawab, ya kan? Ketika gak dijawab, kecewa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat bahwa Tuhan senantiasa berbelas kasihan kepada kita. Artinya apa? Ketika jatuh ke dalam dosa, Tuhan berikan Roh Kudus menegur kita, mengingatkan kita. Itu yang dikatakan Tuhan mencurahkan belas kasihan kepada kita. Maka roh kita harus dibangkitkan supaya peka, Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang mati rohani, yang mati rohnya, ya kan? Tapi harus kita aktifkan sehingga belas kasihan Tuhan itu bisa dicurahkan setiap hari dalam hidup kita. Pada bagian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa dasarnya sehingga kita bisa menerima dan mengampuni? Yaitu apa? Wujud menerima sukacita. Kita lihat ayat 23 dan 24. Dan ambillah anak lembu tambun itu, ini perintah Tuhan ya. Dan ambillah anak Bapa ini. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati
dan menjadi hidup kembali, yang telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukacita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat betapa berharganya anak ini kepada seorang Bapak yang begitu baik. Betapa berharganya pertobatan kita Bapak Ibu bagi Tuhan. Bagi orang dunia mungkin kita gak berharga. Mungkin ada masa lalu kita, dia gak menganggap kita. Mungkin bisa jadi orang tua kita dulu, atau siapapun itu saudaraku, tidak menganggap kita. Tetapi ingat saudaraku, ada satu figur yang tidak bisa orang bisa menyaingi dia. Ada satu pribadi yang menganggap dirimu begitu berharga, begitu bernilai saudaraku. Meskipun hidup kita penuh dalam dosa, yaitu Yesus Bapa saudaraku. Ya, anak yang bungsu ini gambaran kita saudaraku. Seberapa buruknya dia ya, bagiannya sudah diambil. Artinya apa? Tuhan sudah memberi kita keselamatan cuma-cuma, tetapi keselamatan itu kita buang, kita abaikan. Kita hidup dalam dosa. Tubuh kita ini berlumpurkan dosa. Tetapi dalam sisa-sisa ketidakberdayaan kita datang kepada Tuhan. Bukan Tuhan langsung menghujani kita dengan hukuman, bukan dengan cara menegur marah, tetapi dikatakan tadi apa? Ketika orang berdosa itu berlari, Tuhan membukakan tangan dan memeluknya. Dan bukan sampai di situ saja apa yang dilakukan Bapa, yaitu membuat pesta bersukacita. Maka saudaraku, mari kita bangga memiliki Tuhan Yesus, amin. Kita bangga saudaraku menjadi orang percaya. Karena apapun dosa masa lalu kita saudaraku, menjadi putih ketika kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan menyambut kita dengan sukacita. Maka dikatakan ketika seorang bertobat, berlaksa-laksa malaikat bersukacita di surga. Amin. Ketika kita datang kepada Tuhan, Bapa begitu bersukacita. Dan diadakan apa? Bukan cuma ketawa aja bersukacita, tetapi Tuhan digambarkan di sini, Dia akan mengadakan pesta. Ya, Tuhan bersukacita sebab kita hidup. Orang yang masih di dalam dosa, yang tidak mengalami pertobatan, dia tetap di dalam kematian kekal. Karena dia sudah membuang kasih karunia tadi. Hanya karena kasih karunia, seseorang bisa mengalami kehidupan kekal. Hanya dengan menerima Yesus, memegang iman di dalam Yesus, maka kita bisa mengalami kehidupan kekal. Di luar itu tidak ada. Di atas bumi ini, di kolong langit, bahkan di bawah tanah, tidak ada yang oleh namanya akan diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, bayangkan parahnya anak ini. Dia sudah membuang keselamatan itu, tetapi dia datang kepada Tuhan. Nah saudaraku, ini tugas dan PR kita. Ketika kita melihat seseorang yang sudah membuang imannya, yang sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus, menggadaikan imannya oleh karena pernikahan, ya seorang laki-laki, seorang perempuan, oleh karena jabatan, tetapi last minute pun saudaraku, pada kehidupannya pun terakhir, jika dia datang bertobat kepada Tuhan, dikatakan Tuhan bersukacita, menerima dengan sukacita. Sanggupkah kita suami istri ketika suami atau istri berbuat dosa, atau anak bisa menerima tanpa syarat seperti Bapak ini? Harus sanggup supaya keselamatan terjadi dalam setiap rumah tangga kita. Harus bisa. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana rumah tangga itu bisa utuh? Harus bisa menerima, mau sakit, mau sehat, ya kan? Seperti Bapak ini. Kalau tidak kita bisa menerima, bagaimana kemuliaan Tuhan terjadi di dalam setiap rumah tangga kita? Bagaimana keselamatan bisa terjadi atas kita, keluarga dan anak-anak kita? Maka kita harus bisa seperti Bapa, menerima tanpa syarat dan mengampuni saudaraku. Ya. Kita lihat slide yang berikutnya. Jika anak-anak melakukan kesalahan, yang perlu dilakukan adalah
mengampuni, ya, dan menerimanya kembali di dalam keluarga. Tidak menghukum Bapak Ibu, tidak membuang. Tapi kalau misalnya anaknya bandel ini, kita masukkan dia didik, masukkan dia asrama, itu tidak membuang, ya. Tidak membiarkan dia gak keluar dari rumah. Terserah kamu, pergi, jangan di rumah. Gak bisa, saudaraku. Keluarga Kristen gak bisa melakukan itu. Maka kita harus mengampuni dulu anak kita, ya. Harus mengampuni anak-anak kita, saudaraku, dan menerimanya kembali, mendidiknya kembali, mengarahkannya kembali. Apapun rupa kesalahan anak kita, Bapak Ibu, nggak ada di sini disuruh kita untuk membiarkannya. Tetapi banyak anak-anak pang, anak-anak di pinggir jalan itu orang-orang Kristen, Bapak Ibu. Karena saya berpikir, apa anak ini nggak dicari orang tuanya, atau anak ini diusir orang tuanya? Kasihanlah. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya sebagai keluarga Kristen kita harus mengampuni dan menerima apapun kesalahan anak kita, Bapak Ibu. Yang kedua, bukti penerimaan itu adalah dengan apa? Bersama-sama bersukacita melupakan pelanggaran atau kesalahan. Tidak mungkin melupakan. Susah, ya. Sedangkan menghapus di kertas aja itu masih ada bayang-bayangnya, apalagi menghapus di memori otak ini. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Kita harus setiap hari melupakan kesalahan anak kita, melupakan kesalahan anak kita, ya, dan kelanggarannya. Bukan masalahnya diungkit dan disindir, soal kesalahan yang pernah dilakukan. Berarti kita harus melupakan. Banyak kita belajar di hari ini, Bapak Ibu, terhadap pasangan juga. Mari kita belajar melupakan kesalahannya. Yang ketiga, sukacita dan penerimaan akan memotivasi anak secara positif untuk tidak mengulangi kesalahannya. Kita belajar dari sini, mendidik anak. Ketika anak melakukan kesalahan, kita bisa memaafkan, mengampuni dan menerimanya. Bahkan bila perlu memberi reward, dikatakan di sini, maka itu akan memotivasi dia. Oh, orang tuaku tetap sayang padaku, walaupun aku sudah melakukan kesalahan, maka tetap menerima aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu ibarat menaruh bara di atas kepala. Saya punya pengalaman dengan mantan guru. Ya, dia berhenti, tetapi dengan berhenti baik, tapi dia di belakang menusuk gitu. Waktu itu dia sampai kami ke dinas masalahnya. Saya berpikir bagaimana ya, karena sekolah sudah dicuri dia, stempel-stempel dicuri dan dibuat data palsu. Sebenarnya secara kedagingan emosi kan, kok jahat dia ya, kurang asam dia, seperti itu. Tetapi Tuhan mengingatkan saya, kalau kamu keras menghadapi orang seperti itu, kamu gak akan berhasil. Maka saya diberikan hikmat Tuhan, kamu harus lembut, kamu harus baik, seperti kamu menaruh bara di atas kepalanya. Bapak Ibu tahu, dia bukan orang percaya, dia orang seberang. Saya datang, saya peluk, saya cium, ya, saya minta maaf. Apa yang terjadi, saudaraku? Dia justru sesungguhkan nangis-nangis minta maaf kepada saya. Itu sudah 18 tahun yang lalu. Tapi hari ini kami tetap berteman baik, walaupun dia sudah tinggal di Palembang sana, saudaraku, di Facebook. Kami jadi berteman baik karena itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita anak itu kita terima, ya, kita terima dan kita ampuni apapun kesalahannya, itu akan memotivasi dia untuk berbuat lebih baik lagi. Karena itu Bapak Ibu, mari anak-anak kita, jangan sampai kita biarkan mereka melakukan kesalahan. Kita cuekin juga salah, Bapak Ibu. Kita harus tetap tegur, ya. Jangan kita biarkan juga dia melakukan kesalahan, hal-hal yang bodoh menurut firman Tuhan, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, supaya itu tidak mengulangi dia untuk berbuat kesalahan kembali. Yang ketiga, apa yang harus menjadi dasar kita untuk kita bisa menerima dan mengampuni adalah hasil penerimaan hidup baru.
Pada ayat 24 dikatakan, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapati kembali, maka mulailah mereka bersuka cita. Ketika seseorang mengalami hidup baru, orang yang bertobat dari dosa-dosa yang luar biasa jahatnya, saudaraku, orang akan menerima dia dengan sukacita. Amin. Kalau orang datang ke sini, orang yang tadinya jahat, dia membunuh, perampok, dia mengalami pertobatan, dia masuk ke gereja ini, saudaraku, dengan hidup yang baru, apakah kita tidak menerima mereka dengan sukacita? Pasti kita menerima mereka dengan sukacita. Tetapi kalau datang ke sini, saudaraku, seorang penipu, seorang yang jahat hidup di dalam dosa, dia datang ke sini hanya untuk pura-pura, pasti kita award ya. Kita pasti hati-hati berteman dengan dia. Kalau berteman itu mungkin gak plong sukacita, saudaraku. Tetapi kalau orang yang sudah mengalami kelahiran kembali, kemanapun dia masuk, saudaraku, dia akan diterima orang dengan sukacita. Orang yang lahir kembali itu hidupnya tidak pura-pura lagi, ya kan? Ada orang yang pura-pura, saudaraku, banyak, ya kan? Banyak yang pura-pura. Tetapi inilah buahnya, hasil dari dia mengalami hidup baru, dia bisa diterima lingkungannya dengan sukacita. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Saudaraku, ini Tuhan, ya, Bapa ini mengatakan kepada saudaranya yang bungsu, yang sulung, yang paling besar, karena yang paling besar ini cemburu. Kok aku selama ini tinggal dengan Bapa, gak pernah sekalipun aku diberikan dipotong kambing tambun seperti adikku, sementara dia sudah mengambil bagiannya, dia sudah berpoya-poya, dia hidup dengan pelacur, dan dia kembali Bapa menerima dia dengan membuat pesta. Abangnya cemburu. Darahku ini menunjukkan siapa, saudara? Ini menunjukkan orang yang tetap ke gereja, tetapi dia tidak mengalami Tuhan. Orang Kristen yang KTP-nya Kristen, dia datang beribadah tetapi tidak menghidupi imannya. Dia tidak mengalami Kristus dalam hidupnya. Ini tipikal orang Kristen yang banyak terjadi sekarang, saudara. Maka jangan kita menjadi orang Kristen yang hilang di dalam gereja, namanya. Orang Kristen yang hilang di dalam gereja, bisa ibu bapak pikirkan itu. Datang beribadah, saudaraku. Mungkin kalau Natal paling banyak hampir, tetapi dia tidak mengalami Kristus, tidak mengalami pertumbuhan iman, tidak tahu bahwa Tuhan itu everyday miracle di dalam hidupnya, ya, mujizat terjadi dalam hidupnya, saudaraku. Orang yang tidak bisa melihat Tuhan berperkara dalam hidupnya, padahal dia ada di gereja setiap hari Minggu. Inilah yang si sulung ini. Makanya Bapak bilang, engkau tiap hari bersama dengan aku. Sering gak kita Bapak Ibu seperti itu? Kita ke gereja, kita baca firman, ya kan? Tetapi kita gak merasa Tuhan melawat kita. Kita gak merasa dekat dengan Tuhan. Itu yang terjadi, saudaraku. Sehingga Kristen yang suam-suam koko. Yang paling parah lagi apa, saudaraku? Dia melayani tetapi hidup tetap di dalam dosa. Parah kan? Lebih parah, saudaraku, itu. Dia mengenal Tuhan tetapi tetap hidup di dalam dosa. Itu lebih parah daripada seorang anak ini tadi yang meninggalkan Tuhan, hidup dengan pelacur, menghabiskan semua, menyangkal Tuhan, tetapi akhirnya dia kembali kepada Tuhan. Daripada setiap hari ada di dalam gereja, bahkan berkhotbah melayani Tuhan, tetapi tetap hidup dalam perzinahan, hidup dalam dosa. Saudaraku, seberapa banyak orang Kristen sekarang seperti itu. Di dalam gereja, tetapi dia hilang sebenarnya. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, memang tugas seorang gembala itu adalah sangat besar. Jadi seorang gembala itu tidak perlu sebenarnya banyak domba-domba yang digembalakan, karena kalau terlalu banyak dia tidak tahu apa yang
sehingga ada orang Kristen yang hilang di dalam gereja. Ke gereja melayani tetapi tidak mengalami pertobatan. Mana kita pilih, saudaraku? Seperti anak bungsu ini, saudaraku, dia meninggalkan Tuhan, hidup dalam dosa dengan pelacuran, tetapi pada akhirnya dia menyadari dia kembali kepada Bapa, dan dia disambut dengan sukacita. Atau kita tetap di dalam gereja, tetapi kita tetap berzina. Berzina bukan hanya dalam seks, saudara, tetapi banyak orang Kristen menduakan Tuhan, tetap pergi ke dukun, melakukan ritual-ritual percaya kepada ahli-ahli nujum, mau kaya, membuat doa itu seperti pergi ke Gunung Kawi, sehingga aneh-aneh sekarang ajaran Bapak Ibu. Masa datang ke gereja, ayo ini ada KKR doa garam katanya, pengurapan garam, aneh menurut saya tidak alkitabiah. Datang semua jemaatnya, bahkan dari mana-mana datang. Kayaknya memang pendetanya ini membuat dirinya sebagai Tuhan Yesus. Dia bawa dengan kredit rumahnya, saldo di bank gak ada lagi, utang banyak, diletakkan semua di meja, diletakkan garam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya pikir orang bodoh pun tahu itu pekerjaan gila, ya kan? Pekerjaan gak masuk akal. Bagaimana mungkin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, engkau datang ke sini membawa kreditmu di bank mungkin berapa, lalu datang ambil telepon meletakkan garam di situ, tiba-tiba bisa lunas? Aneh kan? Aneh, tidak ajaib. Tetapi banyak orang yang sekarang, saudaraku, percaya. Kenapa? Karena dia sesungguhnya orang Kristen yang hilang di dalam gereja. Dia tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia tidak merasa bahwa nafasnya yang setiap hari itu, udara yang dihirup dia tiap hari adalah karena campur tangan Tuhan. Sehingga dia hanya melihat Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kedagingannya saja. Berapa orang yang saya tahu di Batam ini, saudaraku, punya prinsip seperti ini. Saya tidak perlu datang ke gereja, yang penting perpuluhan dan persembahan saya sampai ke gereja. Saudaraku, tetapi bisnisnya tetap bisnis dalam dosa dan tidak pernah merasa itu dosa. Dia merasa perpuluhan persembahan itu bisa menyucikan bisnisnya. Aneh ya. Dan ini tidak tergembalakan, saudara. Dia ada di dalam gereja tetapi saya bilang tadi, dia di dalam gereja tetapi dia tidak mengalami Tuhan. Dia hilang di dalam gereja, itu parah dibandingkan anak bungsu ini tadi, saudaraku. Dia memang hilang, meninggalkan Bapa, keluar dari kekristenan. Dia ini kalau dulu itu kalau Kristen ya, keluar dari Bapa, keluar dari pengajaran orang tuanya, keluar dari keluarganya, mengambil bagiannya dan mencampakkan, menggantikannya dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang fana. Tetapi last minute dia kembali kepada Bapa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika ada saudara teman yang kita tahu seperti itu, saudaraku, mari kita ingatkan mereka. Karena jangan sampai ketika Tuhan memanggil, dia masihlah orang yang tersesat di dalam gereja. Ya. Kita lihat slide yang terakhir. Di sini dikatakan, anak-anak yang bertobat dari dosa masa lalu digambarkan di dalam perumpamaan ini sebagai mereka yang mati dan telah hidup kembali. Orang-orang yang hidup dulu di dalam dosa, tetapi hari ini dia mendengar firman Tuhan dan bertobat, dikatakan dia hidup kembali. Inilah kabar yang harus kita kabarkan sebagai orang Kristen, saudaraku. Dimanapun kita menyatakan diri kita sebagai orang Kristen, kabarkan Yesuslah keselamatan. Jangan kita menginjil, mengabarkan kepada orang, kok kalau kamu sekarang kaya di bumi nanti kaya surga. Tidak. Kabarkan, tanpa Yesus engkau tidak bisa hidup kekal. Karena bukan perkara dunia yang harus kita kabarkan kepada dunia ini, tetapi perkara kehidupan kekal. Orang tidak pernah takut bahwa neraka itu ada. Kenapa? Karena sudah banyak orang yang mengajarkan kepada mereka, mencokokin otak mereka tentang hal-hal memenuhi jasmani, sehingga apapun mereka lakukan, seperti yang saya bilang tadi, bisnisnya tetap bisnis lokal, tetapi perpuluhan tetap dikirim ke gereja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan gak suka, Tuhan gak mau, Tuhan tidak berkenan dengan uang kita.
Makanya jangan kita berdoa seperti ini tuh, kita bilang ya, kita memberkati Tuhan, jangan katakan kita memberkati Tuhan, salah Bapak Ibu. Tuhan gak butuh uang kita, setuju? Tuhan itu kaya, setuju Bapak Ibu? Dia tidak kekurangan, dia tidak miskin, sebab Tuhan yang punya ini semua. Tetapi kalimat yang tepat kita gunakan apa? Kita memberkati pelayanan supaya penginjilan terjadi, kabar keselamatan terjadi. Itu kalimat kita. Jangan sampai kita bilang kami memberkati Tuhan, kita memberkati Tuhan. Salah. Tuhan akan bilang apa gak mau memberkati aku, ya kan? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kabar keselamatan ini harus sampai, saudaraku. Karena betapa dahsyatnya iblis menyesatkan orang-orang, bukan saja orang yang di luar gereja, tetapi di dalam gereja dengan zona nyaman. Tidak pernah ditegur Bapak Gembala, Ibu Gembala bisnisnya, saudaraku. Kata lancar, perpuluhan tidak pernah ditegur dan dikorek. Zona nyaman. Saudaraku tipu muslihat iblis. Pendetanya takut menegur, segan. Kalau nanti ditegur dia marah, dia keluar, mungkin itu prinsipnya. Tetapi di tempat ini tidak ada. Amin Bapak Ibu. Walaupun kita hidup tidak kaya-kaya amat, tetapi biar kita kaya di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita melakukan usaha bisnis kita dengan takut akan Tuhan. Kita menerima berkat karena kita minta berkat dari Tuhan. Jangan pernah kita minta berkat dari bukan Tuhan, di luar Tuhan. Jangan, saudaraku. Baik kesembuhan itu sakit penyakit, ya kan? Apalagi baik untuk usaha bisnis, saudaraku. Jangan sekali-sekali kita pergi mencari di luar Tuhan. Karena pada firman Tuhan dikatakan, ketika kita melakukan persekutuan dengan dukun, ya, okultisme, saudaraku, 4 keturunan kita akan mengalami kutuk. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan pernah kita melakukan itu. Kalau kita pernah melakukan itu, mari kita minta ampun dan diputuskan kutuk itu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita kembali kepada yang kedua. Yang pertama tadi, bahwa yang hidup berkembang orang yang tadinya sudah meninggalkan Tuhan atau tidak mengenal Tuhan, dia berdosa jadi kembali kepada Tuhan, maka dia mengalami menerima anugerah kehidupan kekal. Yang kedua, ada kehidupan baru yang terjadi dengan komitmen untuk menjadi lebih baik. Kehidupan baru di mana ini maksudnya? Ketika dia masih di bumi, saudaraku. Kalau yang pertama tadi, hidup kekal sudah menjadi jaminan bagi dia. Tetapi yang kedua, saudaraku, hidup baru, hidup yang dibarui oleh Roh Allah, pasti berbeda. Orang yang sudah mengalami kelahiran kembali dengan yang belum. Kalau orang yang sudah mengalami kelahiran kembali, hidupnya akan bergairah. Dia akan punya semangat, ya kan? Semangat melayani Tuhan, Bapak Ibu, bergelora. Tetapi orang yang tidak mengalami kehidupan kembali, melayani Tuhan dirasa dia menjadi beban, sesuatu yang berat, ya kan? Mari kita melayani Tuhan supaya kita rasakan, ini rupanya hidup di dalam Tuhan. Ini namanya hidup baru yang dibaharui Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan yang sudah melayani baru, Bapak Ibu, kalau dia memberi diri melayani Tuhan, tahu nggak? Banyak terjadi sesuatu hal yang ajaib dalam hidupnya. Dia akan punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan yang tidak pernah terpikirkan oleh dia. Itu Tuhan sediakan. Seperti yang kita alami saat ini, saudaraku, di faith ini. Tidak ada terlintas satupun di kita, saudaraku, bahwa ada yang akan memberi tempat bagi kita. Tetapi ketika kita berjalan dengan iman di pelayanan tempat ini, saudaraku, Tuhan mengizinkan kita mengalami keajaiban. Amin. Saudaraku, mari kita rindukan setiap kita mengalami keajaiban. Yang terakhir, siapapun yang bersalah dan yang telah menyelesaikannya di dalam keluarga perlu didukung agar tidak mengulangi kesalahan itu dan hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nggak usah kita bilang papa yang salah, mama yang salah. Tutup buku, ya kan? Kita nggak perlu mengungkit itu. Kita mulai lembaran baru. Demikian juga kepada anak-anak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga dikatakan hidup kita menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan, ya. Keluarga adalah tempat terbaik mempraktikkan prinsip-prinsip ini. Benar. Kita lakukan prinsip-prinsip ini dalam
dalam keluarga kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa menerima dan mengampuni ya. Mengampuni tanpa syarat, yaitu pertama tadi menerima dengan belas kasihan. Waktu anak kita, suami istri melakukan kesalahan, mari kita menerima mereka dengan ada belas kasihan. Belas kasihan dari Tuhan, jangan ada syaratnya. Yang kedua, menerima dengan sukacita Bapak Ibu. Anak kita udah bertaubat ya, terima dia dengan sukacita, dengan bangga. Seperti Tuhan Yesus di sini dibuat pesta ya kan. Dan yang terakhir adalah apa? Hidup baru. Pupuk terus anak kita itu tetap di dalam hidup baru. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari untuk musik boleh.